pelajari kategorinya ghair tamsiliyah. Seperti dalam tasbih ada ghair tamsil, ada tasbih tamsil. Rupanya demikian juga dalam isti'arah ada ghair tamsil, ada tamsil gitu. Dalam bahasa Indonesia ternyata isti'arah tamsiliyah ini sama dan sebangun dengan peribahasa. Dan peribahasa itu adalah sebenarnya isti'arah tamsiliyah. Nah, slide berikutnya, Pak. Ini peta konsep isti'arah. Ada ghair tamsiliyah, ada tamsiliyah. Yang ghair tamsiliyah yang sudah kita pelajari yaitu ada tasrifiyah, ada makniyah, ada asliyah, ada tab'iyah, ada murasyahah, ada mujarradah, ada mutlaqah. Nah, mudah-mudahan masih pada ingat apa tasriyah. Jadi sebuah isti'arah itu memiliki 3 nama. Seperti halnya juga tasbih memiliki banyak nama berdasarkan sudut pandang sekaligus. Kita belajar balaghah seperti ini baru kulit. Ya. Belum sampai kepada apa dibalik tasrifiyah makniyah, apa dibalik asliyah tab'iyah, apa dibalik murasyahah, mujarradah, mutlaqah. Ya. Nah, posisi kita pada gambar kuning yaitu isti'arah tamsiliyah. Nanti pada saat yang sama juga ditampilkan perbandingan, perbedaan agar kita bisa fokus. Oh, ini tamsiliyah begini, ghair tamsiliyah begini. Slide berikutnya. Nah, masuk kita ke isti'arah tamsiliyah adalah ungkapan atau kalimat atau tarkib, itu sama tarkib. Tarkib yang bagaimana? Yang digunakan bukan pada tempatnya. Jadi kata kunci ya. Kalau ghair tamsil itu lafaz, digunakan bukan pada tempatnya. Tapi kalau ini tarkib yang digunakan bukan pada tempatnya. Tarkib kata lainnya yaitu kalimat. Kok bukan pada tempatnya digunakan juga li'alaqatin, karena ada alaqah. Sama. Apalagi ma'a qarinah mani'ah. Qarinah yang menghalangi min iradatil ma'al hakiki. Dari maksud nah sebenarnya. Jadi pembedanya cuma tarkib saja. Pada isti'arah ghair tamsiliyah itu kata, tapi pada isti'arah tamsiliyah itu tarkib yang digunakan bukan pada tempatnya. Ini gema lagi nih, parah nih. Tapi suara saya ditangkap sih nggak menggema ya. Nggak, Ustaz. Oh enggak ya. Kayaknya ya pandai-pandai memanage telinga ini. Sebelah kanan ngomong, sebelah kiri dengan feedbacknya. Iya. Slide berikutnya, Pak. Nah, ini perbandingan. Tuh. Sebelah kanan isti'arah ghair tamsiliyah. Yaitu lafaz tuh ustu'mila digunakan bukan pada tempatnya. Sementara isti'arah tamsiliyah tarkib yang digunakan bukan pada tempatnya.
Contoh umpamanya, ra'aitun najma fil fasli. Kata-kata isti'arinya itu an-najm. Nah itu kata, lafaz. Digunakan bukan pada tempatnya. Sementara di isti'arah tamsiliyah semuanya innaka la tajni minasyauqi. Engkau tidak akan bisa memetik anggur dari pohon yang kau tanam. Itu ungkapan. Gunakan bukan pada tempatnya. Saya berilustrasi agar bisa diketahui secara persis mana tempatnya, mana bukan tempatnya, terkait dengan ungkapan innaka latajni minasyauqi al-inaba. Engkau tidak akan memetik anggur dari pohon duri yang kau tanam. Kita lewat di pinggir kebun. Ada petani sedang menanam duri. Kaktus lah katakan. Dia berharap nanti memetik kurma, memetik anggur. Paham insya Allah. Terus pas diketahui maksudnya begitu, kita berkata kepadanya, innaka la tajni minasyauqi al-inaba. Engkau nggak akan bisa memetik anggur dari pohon duri yang kau tanam. Itu namanya pada tempatnya, antara ungkapan dan kondisi yang orang yang diajak bicara. Nah, kalau yang bukan pada tempatnya bagaimana? Yang kemudian itu ungkapan menjadi isti'arah tamsiliyah. Contoh, di tengah masyarakat ada si A, kerjanya bohong, kerjanya zolim, kerjanya khianat, gak dipercaya. Kalau diajak kerjasama, kerja bakti, nggak mau. Dimintai sumbangan, nolak, padahal mampu. Pokoknya begitu kelakuannya. Tapi pada saat yang sama, dia berharap kalau dia minta bantuan, disambut oleh yang lain. Jadi perbuatan jahat yang dia lakukan berharap balasan kebaikan. Udah, kita bilang sama orang yang kayak begitu. Innaka la tajni minasyauqi al-inaba. Engkau tidak akan memetik anggur dari duri yang kau tanam. Itu pas apa enggak? Itu bukan pada tempatnya. Dia lagi enggak nanam duri. Dia juga enggak berharap buah anggur. Tapi memiliki kesamaan. Perbuatan buruk. Berharap balasan baik. Tidak usah antara individu dengan masyarakat. Antara individu dengan individu saja. Si A sama si B. Si A baik, si B nggak baik terhadap si A. Terus dia berharap perbuatannya dibalas dengan baik oleh si A. Si A berkata, mantap itu, penohok. Innaka la tajni minasyauqi al-inaba. Itu tajamnya bahasa. Tidak mungkin kau menanam duri berharap memetik anggur. Paham dia. Nah, karena yang digunakan bukan pada tempatnya adalah tarkib, ungkapan, itu yang membuatnya menjadi disebut isti'arah tamsiliyah, gambaran. Tamsil itu gambar. Paham ya? Kita lihat yang ghair tamsil, contoh nomor 2. Ayat Al-Quran, kitabun anzalnahu
litukhrijan nas minaz zulumat. Kata zulumat yang digunakan bukan pada tempatnya, itu kata. Juga an-nur, kata. Maka karena yang digunakan bukan pada tempatnya adalah kata, seperti yang sudah kita pelajari, maka isti'arahnya namanya ghair tamsil. Bandingkan dengan nomor 2 di sebelah kiri. Anta tarqamu alal ma. Engkau melukis di atas air. Maka ketika memberikan ilustrasi makna sebenarnya, lewat di pinggir danau atau sungai. Ada orang di atas danau itu lagi melukis. Terus kita bilang, anta tarqamu alal ma. Engkau melukis di atas air. Hakiki apa majazi? Kiki. Iya, hakiki. Lalu majazinya bagaimana? Begini. Pokoknya di kelas LBIK. Saya lagi ngajar balaghah, ya. Terus lagi asik ngajar balaghah. Pak Zaini ngelongok di pintu. Ya, terus dia berkata kepada saya, anta tarqamu alal ma. Udah. Dan kita Pak Ustadz. Terus saya jawab sama dia, iya benar. Enggak juga. Enggak juga. Tuh yang jawab enggak juga berarti. Yang jawabnya karena anak muda Ustaz. Kita. Saya bilang, iya benar banget masa bodoh. Oh, paham kan mau enggak itu kan urusan dia, saya bilang gitu. Tuh, itu tajamnya bahasa. Ya, tajamnya bahasa itu. Jadi harus pandai-pandai menggunakan bahasa gitu kurang lebih. Ya, itu bandingannya dalam rangka memahami konsep. Maka konsepnya berbunyi isti'arah tamsiliyah adalah tarkib yang digunakan bukan pada tempatnya. Udah ada tanya? Enggak kan? Maksudnya udah paham. Jangan percaya sama ungkapan itu. Atau paling tidak dalam hati jawab, saya mau bukan air, saya mau batu. Tuh. Ada ungkapan itu yang saya nggak berani kemukakan di LBIK. Belajar di waktu kecil. Belajar di waktu itu pelajaran tasbih. Bagaikan mengukir. Iya. Kayaknya ngumpet ya. Ya. Hadir. Oke, slide berikutnya, Pak. Nah, contoh berikut. Ini udah segitu konsep sama isti'arah. Isti'arah tamsilnya sedikit. Ada ungkapan huwa yabni qusuran bi ghairi asas. Dia membangun istana tanpa pondasi. Tuh, bagus sekali. Metode memahaminya kayak tadi. Kapan hakiki, kapan majazi. Itu dia seninya memahami balaghah khususnya isti'arah tamsiliyah. Membangun istana tanpa pondasi. Hakikinya sih gampang ya, insya Allah. Iya. Istana tidak dalam artian istana beneran, bikin rumah nggak pakai pondasi. Terus kita bilang, wah ada orang bikin rumah nggak pakai pondasi, itu hakiki gampang. Majazinya, kapan ungkapan ini diperuntukkan? Bukan orang yang membangun rumah dalam artian hakiki. Gitu. Udah bisa, ada yang bisa menjawab.
Bisa Ustaz, kayak belajar balaghah tanpa belajar nahwu sorof Ustaz. Oh, belajar balaghah tanpa belajar nahwu sorof. Jadi dia nggak belajar nahwu, belajarnya nempe kali. Nempe. Itu satu. Boleh. Iya. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada orang apa tuh? Gimana? Pak Slamet, Pak Slamet. Belum Tat. Nah, ada fenomena yang saya lihat seperti itu persis. Dia sebenarnya mantan petinju, duitnya banyak. Bikin pesantren. Pesantren, petinju pesantren, nyambung apa enggak? Enggak nyambung. Nah, dari dia yang kemudian ada wacana sholat nggak usah pakai bahasa Arab. Dulu pernah nggak itu? Ya. Pas ditelusuri dari pesantren sih, oh itu kayaknya mantan petinju. Dia paham sholat itu doa, doa itu minta. Gimana kalau minta pakai bahasa Arab yang nggak dipaham? Nah, ada sedikit nilainya. Padahal ada perintah, suruh pahami dong, gitu maksudnya. Kalau diganti bahasanya supaya paham itu namanya nggak paham ya. Jadi membangun tanpa paham. Tapi yang lebih lagi, ilustrasi yang bisa saya karang sendiri. Orang bangun pesantren, lembaga pendidikan lah. Modalnya karena uang punya. Segala fasilitas pendidikan, isi ruangan kelas, guru dia bisa bayar. Tuh, dermawannya luar biasa modalnya. Akhirnya udah setahun lancar, banyak pada masuk gitu. Karena fasilitas sudah lengkap. Terus tahun kedua, tahun ketiga duitnya habis. Ya dah. Maka bulan mundur. Ada yang berhenti. Yang berhenti bukan muridnya, gurunya. Karena udah sekian bulan nggak digaji. Umpamanya. Gurunya berhenti, muridnya berhenti nggak? Berhenti lah. Terus akhirnya buat gaji guru dalam rangka bertahan, itu ada yang harus dijual. Itu pun udah nggak ada lagi. Terus kita bilang sama dia, anta tabni kusuron bila asas. Tuh, ya, membangun istana tanpa dasar, tanpa fondasi. Seperti halnya juga tadi, emang sejatinya belajar balaghah sorofnya matang. Kita bukan nggak matang, karena saking matang jadi pada saraf. Sarafnya matang. Bukan nggak belajar nahwu, nempe. Tuh. Akhirnya balaghahnya belagu. Enggak begitu. Jadi bahwa saya udah punya merasakan tepat sasaran tembak. Apa buktinya belajar balaghah tepat sasaran tembak bagi Bapak Ibu LBIQ umumnya? Itu kalau saya katakan udah ketawa. Ya itu paham namanya, Pak Slamet. Itu namanya paham. Jadi al-fahmu gitu. Nah, lepas dari itu bahwa pelajaran isti'arah tamsaliyah kita sudah sampai belajar bahasa udah di langit yang ke-7. Tinggi. Emang menjadi jelas sasaran tembaknya adalah menyeret-nyeret rasa bahasa kepada makna yang lebih dalam.
Jadi memahami contoh-contoh istiaroh tamsiliyah pada saat yang sama kita diajak memahami bukan yang tersurat, tapi yang tersirat. Ya tidak. Nanti konteksnya sama ayat, emang oleh balaghah kita diajak ke sana memahami yang tersirat. Makna yang tersirat dalam setiap kata atau lafaz itu sebenarnya hidayahnya Al-Qur'an. Iya. Oke. Kita lihat nomor 2. Anta tadribu fi hadidin barid. Nih sama ini anta tarhumu alal ma. Artinya engkau memukul di besi yang dingin. Sama melukis di atas air, ya. Bikin pisau tapi besinya nggak dibakar. Jadi pisau. Hah? Nggak jadi-jadi itu pisau. Saya ngetoknya sampai pegel. Belum tajam-tajam. Tajam-tajam. Ini tajam sedikit. Tamsiliyah juga itu. Iya. Tajam sih, cuman tajamnya sebentar. Pas selesai Zoom udah tumpul lagi. Balik lagi besinya. Udah dapat 1, hilang 2. Pindah 1, hilang 3. Begitu. Nah, fenomena itu bagian dari sunnatullah. Sejauh mana kita bisa mendapatkan hikmah. Sehingga saya sering di kelas sambil bercanda doa dan balaghahnya tinggi. Kalau lagi nggak pada paham, saya doain Bapak Ibu mudah-mudahan nggak pada paham. Tuh, bagus. Kenapa? Karena itu yang makbul. Bapak Ibu kan kalau doa pengen yang makbul. Lagi giliran saya doa itu yang makbul, berarti kan ketawain. Tuh kan, ya, akhirnya udah. Daripada saya doa yang nggak makbul, mendingan yang makbul gitu. Pokoknya saya doain mudah-mudahan pada paham, nggak paham-paham itu kan namanya nggak makbul. Tapi kalau doain mudah-mudahan nggak paham, makbul apa enggak? Makbul banget. Mustajab. Jadi bahasa bercanda serius, serius bercanda. Akhirnya kayak begitu, rasa bahasa dipupuk, maka lewat redaksi ayat, kita menjadi mudah menangkap ini Allah lagi kesal. Ini Allah marah. Bapak banget. Tuh, itu. Saking marahnya udah nggak ada bisa lagi mau bilang apa. Akhirnya ungkapannya udah biarin aja. Dia memang senang di neraka. Coba bayangin. Iya, fabashshirhum bi'adzabin. Udah kasih kabar gembira aja dengan azab yang pedih. Masuk kabar gembira azab. Kan bahasa jungkir balik. Seharusnya kasih kabar gembira dengan surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu dan seterusnya. Wa lahum fiha azwajun mutahharah. Itu kan kabar gembira. Itu kan standar. Udah dikasih kabar gembira yang standar tak bergeming. Oh, berarti kesimpulannya ya memang itu kesimpulan Allah seolah-olah. Memang dia senangnya di neraka. Udah redaksinya fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau itu model apa tuh Ustaz? Isti'aroh apa tuh Ustaz? Kalau fabashshirhum bi'adzabin alim.
Bu, udah ini aja saya ngetok besi, nggak tajam saja. Besinya pakai es. Besinya direndam Jawaban es. untuk Ibu begini. Majaz isti'aroh yang kita pelajari pertama itu memang baru sangat-sangat standar. Maka ada yang model begitu, ada majaz di atas majaz. Kalau baru 2 tingkat, nah itu masih sederhana. Untuk tingkat berikutnya, ketika mau menembak makna yang dimaksud, itu nggak terbatas tingkatannya. Dan itu baru tingkat kedua, fabashirhum bi'adzabin, beri kabar gembira. Ya, bukan beri kabar gembira dalam artian hakiki, tetapi memberikan informasi, gitu urayanya. Bahwa orang yang lagi diajak bicara, yang ditujukan tentang pada pembicaraan Allah, hum itu mereka, itu sudah tahap keingkaran terhadap dakwah kebenaran yang luar biasa. Itu kan ditangkap dari kata basyir, ya. Itu udah lintas. Maksud saya begini, udah di luar kaedah. Di luar kaedah itu sasaran tembak yang paling puncak balaghah. Paham itu? Ya. Nih begini nih. Kita baca satu teks, ayat atau bukan ayat. Oh, ini ada istiarah. Oh, ini ada tasbih. Itu yang standar maksudnya. Bahwa kaidah balaghah sebagai alat untuk menganalisis. Makanya di rosahnya studinya namanya studi kaidah. Itu. Studi kaidah. Itu standar yang dipelajari di pesantren sampai perguruan tinggi. Tapi nanti yang udah keluar dari kaidah, yang keluar dari kaidah bahasa itu semakin tinggi. Apanya? Kedalaman maknanya. Sasaran tembak ilmu balaghah itu makna, maka ilmunya ilmu ma'ani yang kemarin sudah kita lewati. Ya. Pernah juga saya bilang memang ditemukan dalam literatur induk ilmu balaghah adalah ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani dari kata makna yaitu ilmu yang menemukan makna. Tadi dari Fabashir, apa itu? Fabashirhum bi'adzabin alim. Nah itu kedalaman maknanya ditangkap. Akal akan nalar akan bertanya-tanya, loh kok kabar gembira azab yang pedih sih? Apa ini maknanya? Nah itu kan nggak sembarang dipaham oleh semua orang, gitu kurang. Contoh nomor 3 sekarang. Nah ini susah dipahami. La tansuri duror apa mal khonazir. Ini peribahasa mereka semua, bukan saya ngarang. Jangan kau tebar mutiara di depan babi. Ada babi di kandang. Mutiara seember dilempar. Ada maknanya enggak? Nggak ada. Nah kalau begitu ilustrasinya itu hakiki. Hakiki. Tetapi yang majazi, yaitu ada makna tersirat di sini, yaitu majazi itu apa gitu. Ustadz Abdul Somad ceramah serak-serak cerita tentang neraka, tentang kehidupan setelah kehidupan dunia. Semua akan dimintai pertanggungan jawab segala macam. Umpamanya di depan mereka-mereka yang selama ini nggak suka Islam. Tuh. Ya, di depan para buzzer umpamanya. Tuh. Ada gunanya apa enggak?
ada sama sekali. Malah dicemoohkan, dianggap mimpi. Apalagi ada yang bilang Islam itu agama apa itu? Penjajah. Bukan itu. Apa namanya? Imajinatif atau gimana? Oh. Ya, lu ada orang tokoh nasional bilang ramalan sama dengan ramalan. Cerita akhirat apa celetuk dia? Emang udah pada pernah ke akhirat apa? Oh gitu. Nah, terus saya berkata kepada Ustadz Abdul Somad, Latan suriduror amamal khanazir. Jangan kau sebarkan mutiara di depan babi. Bukan berarti mengajari jangan dakwah di hadapan, bukan. Tetapi manfaatnya kayak begitu. Sama sekali tidak tahu itu babi. Nilai mutiara yang disebar di depannya. Gitu. Kan tajam sekali. Latan suridur. Amamal khanazir, depan babi. Ya atau tidak? Ya. Nanti boleh didiskusikan. Selesai. Contoh di ayat Al-Quran apa Pak Yai? Banyak. Banyak sekali. Asal bisa menggunakannya. Contoh. Lagi musim pilpres. Itu kalau lagi kampanye pada ngumbar janji apa enggak? Iya, janjinya ada yang rajin mau habis 300-an. Pertama Indosat kita beli lagi. Ya, kita stop impor dan segala macam lah. Apalagi mobil SMK-nya. Bukan itu, tapi yang lain juga. Ketika mengumbar janji. Janji yang diumbar tak keluar dari hati. Tapi dari kerongkongan. Ya, intinya bohong, intinya munafik, dan lain-lain. Kita bilang kepada si A terkait dengan sikap kayak begitu bohong. Apa kita bilang pakai ayat Al-Quran? Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ya tidak. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka yang tidak ada di dalam hati mereka. Cocok banget. Terus dinasihatin oleh para ulama, para habib, langsung atau tidak langsung. Nah, kritikan luar biasa tajam. Masuk kanan, keluar kiri. Bagus. Masuk kanan, mental lagi ke kanan. Ya dah? Apa kita bilang? Sawa'un alaihim. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, emang kayak begitu persis. Ditambahin lagi mau ya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absurihim bisyaw. Tuh. Walahum azabun azim. Nah, kalau Al-A'raf 40. Iya. Wala yadkhulunal jannah hatta Yalijal jamalu fi samil khiyab. Ya. Iya. Terus yang ditanya apa? Itu ibarat unta masuk ke lubang jarum itu gimana itu? Begitu. Ibarat unta masuk ke lubang jarum. Lah iya tinggal bawa sini jarumnya, bawa sini untanya. Nanti dimasukin bisa apa enggak? Bisa apa enggak?
Tuh, sesuatu yang tidak mungkin gitu. Jadi kuncinya belajar isti'aroh, ungkapan apa saja bisa jadi isti'aroh tamsiliyah asal kita tepat menggunakan. Bagaimana supaya tepat? Kita sedang berlatih makna-makna hakiki, makna majazi. Ketika kita menggunakan bukan pada tempatnya, jadi itu isti'aroh tamsiliyah. Demikian juga tentang tadi itu ayat, iya. Apa awalnya Pak? Al-A'raf 40. Bunyinya awalnya tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yadkhulunal jannah Iya. hatta yalijal jamal fisam ya. Wala yadkhulunal jannah. Mereka kafir. La yadkhulunal jannah, nggak bisa masuk ke surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai itu onta masuk ke lubang jarum. Itu kan gambaran mustahil. Kalau iblis mah bisa saja membantah ayat. Nah, jarumnya gedein. Ya betul tidak? Bisa memang. Itu apa namanya? Gajahnya, ontanya onta yang anak. Kecilin. Kan onta juga kecilin. Tapi kan sekecil-kecilnya onta sebesar-besar lubang jarum tetap nggak bisa masuk, Pak. Iya, jarumnya digedein. Nah, mulai Pak Yahya nih mulai. Dan tergantung yang bikinnya pakai otak. Oh, dia tahu ontanya segini ukurannya. Oh, jarumnya harusnya segini supaya bisa masuk. Kan itu namanya. Oh iya benar. Kalau di Indonesia peribahasa Arab ini kalau di Indonesia yang nggak mencari jarum di atas jerami gitu Pak. Banyak. Arab ini. Mencari jarum di jerami, mencabut rambut dari tepung. Itu kan. Ada banyak yang sepadan. Sesuai dengan budaya, ada yang sepadan, ada yang tidak. Ada berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Gitu. Iya. Jadi lagi-lagi berpandai-pandai menetapkan ungkapan agar menjadi isti'aroh tamsiliyah. Tuh ayat-ayat kayak tadi. Ini lihat. Dulu ada pejabat nomor 1 DKI. Jerat internal sambil gebrak meja. Saya mau pasti masuk surga. Ya atau tidak? Pasti masuk surga. Udah disediain rumah, istana di sono gitu. Udah kita bilang orang dia nggak beriman, bilang begitu. Terus sudah kita bilang la yadkhulunal jannah fi samil khiyat. Tuh itu jadi secara tamsiliyah. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Wa kadzalika, nggak perlu, cukup sampai situ saja. Iya. Kalau hadis Rasulullah al-yadul mulia, keyakinan mereka apa Pak? Al-yadul ulia. hadis Rasulullah al-yad ulia khairum minal yadil sufla. Iya. Terus
Terus Ini yang juga bertanya, sama tamsiliyah. Ini juga isti'aroh tamsiliyah. Apakah ini isti'aroh tamsiliyah? nah lagi-lagi kuncinya Pak, yaitu berpandai-pandai memposisikan makna majazinya. Pandai-pandai. Ya. Maksudnya kan Dalam ini kan konteks tartib. utang negara, itu kan utang. Kita tangan di bawah, di tangan di atas. Ditujukan kepada sikap utang yang sedang melanda. Baru kita pakaiin hadis tadi, al-yadul ulya. Itu kan bukan makna hakiki. Kalau makna hakikinya begini. Oke, siap itu? Gini. Sudah dipaham? Nanti ada Al-Quran ungkapan jauh lebih tinggi dari ini. Kalau yang standar, itu tangan di atas, maksudnya yang memberi, lebih baik dari tangan yang di bawah, yang meminta, yang menerima. Tapi luar kedahsyatan kemarahan Allah, kalau itu terjadi di sebuah pengadilan, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Maka di sana nanti tangan yang di bawah lebih mulia. Walaupun tidak. Ketimbang tangan yang di atas. Udah, Pak Jamal coba cari ayatnya. Ada kata-kata tudlu biha ilal hukam. Tudlu biha ilal hukam. Jadi kalau si tertuduh memberikan sogok, perkaranya menang, diberikan kepada hakim, itu Al-Quran menggambarkan si hakim tangannya di atas. Nah, sementara yang ngasih itu tangannya di bawah. Nah, ini udah kurang nyambung. Paham ya? Secara physically, kedudukan atau memang mejanya, formasinya itu, pengadilan, para hakim kan lebih tinggi. Ya atau tidak? Lebih tinggi. Terus terdakwa kan tempatnya lebih rendah. Ini diberikan. Nah ini ya. Terus hakim ngambil. Tuh, hakim ngambil. Yang di bawah yang lebih bagus. Karena memberi. Jangan dihubungkan dengan apa namanya? Nah, ini dia. Tuh. Pak Jamal sambil usaha ini menggema ini, tapi saya bertahan aja. Tuh, itu tuh. Watudlu biha ilal hukam. 182. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta, harta itu majas. Masa harta dimakan, uang makan. Majas, nanti pada majas mursal ya. Bainakum batil, dengan cara batil. Apa di antaranya? Tudlu biha, hanya ke amwal. Engkau berikan
itu ilal agar engkau mendapatkan bisa makan dari sebagian harta orang lain bil ismi dengan cara dosa. Antum ta'lam, padahal kamu tahu. Tudlu pada asalnya artinya menimba. Maka dalwun artinya timba. Ember dipakai buat timba air di sumur. Tuduh gitu. Kayak orang nimba. Maka dia di atas. Itu ungkapan Al-Quran kayak begitu. Kembali ke pokok persoalan. Jadi sejauh mana kita mampu memposisikan sebuah ungkapan bukan pada tempatnya. Contoh, lakum dinukum. Bisa isti'arah. Karena hakikinya kan ketika sekelompok musyrikin Mekah ngajak Nabi untuk beribadah setahun, maka turun ayat itu ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Tapi kemudian di rapat kita di mana saja, di masjid kah? Gitu. Dapat ada dua, nggak pernah nyatu, nggak bisa disatukan. Satu bilang merah, satu bilang putih, masing-masing yakin. Udah, yang satu bilang lakum dinukum waliyadin. Itu ke slide Pak Jamal. Masih harus perbanyak contoh. Mudah-mudahan dengan perbanyak contoh, nah, kita menjadi terpupuk rasa bahasanya. Ini nomor 5. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Tak ada kelezatan kecuali setelah kelelahan. Kira-kira yang padanannya dalam bahasa Indonesia itu apa? Berakit-rakit ke hulu, Ustaz. Berenang-renang ke tepian. Iya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, apa terusnya? Senang-senang kemudian. Mati kemudian, mati. Ini kita belajar bahasa luar biasa sakit. Ya dah? Udah susah memahaminya dikatain lagi. Sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Kan diam aja nih berarti sakit. Enggak. Kalau jawabnya enggak, nah ini berarti enggak normal. Katain ke mau enggak, yang penting selamat. Amin. Ini selamat. Ya. Oke. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, kalau disuruh terjemahkan ke dalam bahasa Arab, ini dia terjemahannya. Dari segi kosakata, kok yang satu ngalor, yang satu ngidul. Gitu. Kenapa? Ini memberikan bukti bahwa bahasa adalah budaya. Di budaya Arab nggak mungkin dengan geografisnya yang ada muncul ungkapan berakit-rakit, berenang-renang, nggak ada. Pasir. Nah, itu dia. Ya, nomor 6. Anta tahsudu mazara'ta. Artinya engkau mengetam apa yang kau tanam. Nanam duri, ngetam duri. Nanam korma, ngetam korma. Nanam mangga. Itu hakiki. Nanam bunga, ngetam bunga.
Itu sunnatullah. Ya. Ya. Bagaimana bisa jadi isti'arah tamsiliyah? Nah, tinggal diplesetkan, digunakan bukan pada tempatnya. Ya. Apa itu? Nanam kebaikan, mengetam kebaikan. Nanam kejahatan, mengetam kejahatan. Itu ilustrasi. Udah di tengah masyarakat terus heboh. Ada satu orang pemuda remaja diciduk oleh polisi, umpamanya. Ciduk oleh polisi. Pas sehari berikutnya diketahui oleh masyarakat. Oh, iya, bawa obat terlarang. Diciduk oleh polisi. Kita bilang terus kepada si A atau kepada si B teman kita. Atau kepada dia langsung. Apa itu? Anta tahsudu mazara. Engkau mengetam apa yang kau tanam. Tuh kan jadi majazi. Isti'arah tamsiliyah. Ada orang hidupnya ngerokok mulu. Ini ada yang ngerokok apa enggak nih? Hah? Tidak. Udah istirahat, Ustaz. Oh, istirahat. Ibu-ibu udah ada yang ngerokok? Enggak. Oh nih enggak ada ibu-ibu nih, bapak-bapak semua nih. Udah terus. Usia 60 tahun harus nginap di rumah sakit. Dianalisis, didiagnosa dokter, nah, paru-parunya udah penuh asap. Ya, kita bilang, anta tahsudu ma zara'ta. Engkau mengetam apa yang kau tanam. Tuh, pas apa enggak? Pas. Itu kayak begitu. Ungkapan digunakan bukan pada tempatnya. Kebetulan memang ada tetangga. Begitu kasusnya persis. Rokok kemudian diponis paru-paru, kita jenguk, baru dia bisa ngasih nasehatin. Ngasih nasehatin kepada dirinya. Apa kata dia? Bapak sekalian, jangan seperti saya. Saya lagi panen. Dulu bagus sekali. Saya nggak paham panen apa. Panen ngerokok. Kemarin nanam katanya. Nih sekarang lagi panen. Gitu. Tuh. Kan itu juga ungkapan juga isti'arah tamsiliyah. Ungkapan bukan pada tempatnya. Dia nyebutnya panen. Pak Yusuf ngerokok nggak Pak Yusuf? Ah, sekarang. Ya, tidak merokok. Iya betul. Itu instruktur di LBI banyak yang ngerokok. Ya. Aduh, luar biasa. Dokter aja ngerokok. Oke, kita teruskan. Nah, ini ada nih padanan di budaya kita nomor 7. La yadurru nubahul kilab. Tidak berbahaya. Nubah gonggongan anjing. Maka pada budaya kita apa tuh peribahasanya? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Nah, Pak Tarjani jangan gonggong mulu. Benar itu persis. Kita mampu mengilustrasikan sehingga ungkapan ini menjadi isti'arah tamsiliyah. Luar biasa para ulama menggonggong. Boleh. Maksudnya itu dia udah majas. Maksudnya berceramah, mengingatkan. Ya, mengingatkan. Demikian juga Nabi mengingatkan akan hari kebangkitan dan seterusnya. Balas. Ya atau tidak? Bukan dalam aspek agama saja, dalam aspek non agama saja banyak yang mengingatkan lewat media sosial. Udah pada khawatir. Bahasanya di ujung tanduk. Nah, di ujung tanduk aja itu majas. Ya. Ya, dulu udah ada yang menulis buku yaitu 2030 bubar kan gitu.
Tuh, ingatkan. Tapi pertanyaannya, pada dengar apa enggak? Enggak. Maka seolah mereka berkata, la yadurru nubahul qiyam. La yadurru. Bahasa kitanya enak. Anjing menggonggong, kafilah lalu. Jadi peribahasa. Itu yang mengingatkan bukan anjing. Yang diingatkan juga bukan kafilah. Tapi pas. Kena. Oke, ini terakhir. Qobla rimah tamla'ul kanain. Budaya mereka. Masih banyak lagi sebenarnya. Ya. Arimah. Rimah artinya anak panah. Tamla memenuhi. Kanain. Kanain artinya keranjang panah. Ke hutan mau berburu pakai panah. Tuh di belakangnya ini ada keranjang panah. Maka kalau diartikan tadi qobla rimah sebelum anak panah memenuhi keranjang. Kira-kira dalam budaya kita apa itu? Dulu pendapatan. Bukan. Sebelum itu Ustaz, sebelum janur kuning melengkung. Sedia payung, Nah itu yang ada payung-payung. sedia payung sebelah. Sedia payung sebelum hujan. Itu peribahasa. Maka kacamata balago itu isti'arah tamsiliyah. Betapapun itu budaya Indonesia. Tuh. Yang membuka jam 1 kan Sabtu Minggu kan? Ya. Kalau ini maksudnya apa Ustaz? Qobla rimahit. Tamlaul kanain. Mau berburu. Berangkat ke hutan. Jangan berangkat. Kalau keranjang belum penuh anak panah. Itu kan namanya sedia payung sebelum hujan. Itu. Sebelum anak panah memenuhi keranjang. Gitu. Kalau ada yang kayak begitu, real umpamanya, terus kita bilang sama orang itu, qobla rimah tamlaul kanain. Itu namanya hakiki. Hakiki. Oke, kita anggap ini sama dan sebangun dengan peribahasa sedia payung sebelum hujan. Nanti banyak yang seperti itu bahasanya. Ini saja, sedia payung sebelum hujan kita bahas. Bubaran LBIK. Semuanya turun. Akhirnya deras hujan. Pada berkerumun di lobi karena hujan deras. Ada satu di antara peserta yang bawa payung. Lalu berkata kepada temannya, makanya sedia payung sebelum hujan. Hakiki apa majazi? Hakiki. Hakiki. Nah, ketika mampu menerapkan pada makna majazi, maka sedia payung sebelum hujan itu jadi isti'arah tamsiliyah. Contoh, masuk kelas, tiba-tiba saya ngasih lembaran soal. Nggak dikasih tahu sebelumnya. Pada heboh apa enggak? Jangan heboh. Ini ketahuan heboh. Yang satu, dia memang selalu siap. Ya, dia memang belajar beneran. Kalau yang lain kan kagak beneran. Apa kata dia? Makanya sedia payung sebelum hujan. Tuh pas apa enggak? Pas. Sedia payung sebelum kayak begitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, yang lebih parah lagi, bisa jadi dalam perjalanan kehidupan kita, atau perjalanan sapar kita, dari rumah ke kampung halaman, ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi di tengah jalan. Kita udah siap. Maknanya kita sudah sedia payung sebelum hujan. Tapi dalam kondisi darurat loh, perang.
maka bisa kita pakai ayat wa a'iddu mastata'tum min quwwah wa ribatil khail turhibuna bihi aduwakum wa aduwallah. Kurang lebih. Iya. Tamsiliyah dari 8. Mana Allahnya, yang mana korinahnya Pak Yai? Oh, Pak Yahya punya bukunya nggak? Nggak apa-apa. Saya apa namanya? Apa ya? Saya terangkan, walaupun baca bagus. Mau yang mana nih? Yang mana duluan? Yang pertama. Oh boleh. Yang pertama Pak Jamal ditampilkan. Ustaz. Halo, yang lama nomor 1, nomor 1 yang pertama itu. Apa bunyinya? Huwa yabni. Oh iya, sudah. Saya hafal insyaallah. Huwa yabni kusuran bi ghairi asas. Huwa yabni kusuran bi ghairi asas. Dia membangun istana tanpa fondasi. Itu musyabbah. Kalau mau dikonkretkan maknanya, ada dalam pikiran kita kusuran bi ghairi asas. Saya jeda karena mendengarkan gema itu ya. Oke. Huwa yabni kusuran bi ghairi asas ditujukan kepada orang yang kita ilustrasikan sebagai bikin pesantren tak punya ilmu keagamaan. Nah, itu jadi musyabbah. Jadi gambaran orang yang bikin pesantren tanpa keilmuan dasar seperti gitu. Jadi musyabbah bi orang yang bangun istana tanpa fondasi. Gitu. Terlihat. Maka istiarahnya kalau sudut pandang atau tasbihnya sudut pandang tasbih ini musyabbah bi. Musyabbah. Antara musyabbah sama musyabbah bi musyabbah, kesamaan dalam kesan. Oke. Wajhus syabah itulah dia alaqah. Ada hubungannya. Iya. Itu dia, Pak. Kemudian mana korinahnya? Korinahnya yaitu ungkapan huwa yabni kusuran bi ghairi asas dikemukakan kepada orang yang bangun pesantren ya, tanpa basic ilmu pengetahuan. Iya. Nah, kalau di buku itu diurai sampai ke situ ada itu. Kesimpulan sederhana, ungkapan isti'arah tamsiliyah kalau diuraikan tasbihnya semuanya jadi musyabbah bih. Gitu. Masih nomor 1, huwa yabni kusuran bi ghairi asas. Ditujukan kepada orang yang belajar balaghah tanpa mengetahui sorof umpamanya atau nahu. Maka kalau disusun tasbihnya, orang yang tidak mempelajari sorof dan nahu lalu belajar balaghah bagaikan gitu. Bagaikan orang yang membangun istana tanpa pondasi. Gitu, Pak Yahya. Iya. Demikian semuanya. Iya.
Ada lagi dalam Al-Quran begini. Yukhribuna buyutahum, coba dilihat ayatnya Pak Jamal. Biaidihim. Mereka merusak rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ini ayat bagus sekali dengan kondisi yang sekarang. Siapa yang merusak Islam? Orang Islam sendiri. Maka kita bilang kepada mereka-mereka yang merusak Islam, apalagi ceramah Islam dalilnya dari Alkitab, kan itu namanya mengangkat agama lain, merendahkan Islam. Sekarang yang lagi viral itu. Lalu kita bilang yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka merusak rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri. Isti'arah adalah tasbih, maka pada isti'arah tamsiliyah ini juga basicnya tasbih, bisa dikembalikan kepada asal tasbih. Ya. Iya. Ada lagi yang belum atau yang setengah paham, yang rapat paham, apa-apa diterima semuanya. Kalau nomor 4 Jadi itu Ustaz itu korinah apa? bukan lafaz lagi ya, baik korinah. Oh benar, benar Pak Yahya. Korinanya hal jadinya. Sehingga dulu lagi belajar korina, dia ada halnya. Oh iya. Tuh, yukhribuna. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim di awalil hasyr. Ma zanantum ayakhruju. Dhannu annahum mani'atuhum. Udu minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihimur ru'ba. Maka Allah, qazafa dari qazafa, Allah menghujamkan rasa takut dalam hati mereka. Udah rasa takut dalam hati, akhirnya mereka begitu. Artinya tidak mengagungkan agamanya, tapi justru mengagungkan agama orang lain. Ketika mengagungkan agama orang lain, maknanya dia merusak agamanya sendiri. Merusak agamanya sendiri diungkap oleh Al-Quran, yukhribuna buyutahum bi'aydihim. Tuh. Isti'arah tamsiliyah. Bukan buyut dimaksud rumah dalam artian hakiki. Iya. Bi'aidihim wa aidil mu'minin. Juga menggunakan tangan orang-orang yang beriman. Oh, bahasa kita sekarang adu domba lagi. Itu kan menggunakan. Fa'tabiru absor, jadikan pelajaran itu. Wahai orang-orang yang punya pandangan dalam. Iya. Yang lain. Nah, ini bagian terakhir pelajaran isti'arah. Berikutnya insya Allah diberi kesehatan, masuk majaz mursal. Majaz mursal tidak kalah pentingnya. Apalagi yang viral terkait dengan ungkapan husnul khotimah, itu lucu sekali. Dianggap salah. Paham? Orang udah mati kok didoain husnul khotimah. Husnul khotimah kan yang lagi mau mati. Nah, itu namanya nggak belajar balaghah.
Paham itu? Itu ungkapan udah betul. Dianggap kurang tepat. Nah, nanti pada pelajaran majaz mursal kita ketemu, maka betul salahnya itu ungkapan bukan karena kata si A, kata si B, tetapi kata ilmu. Ungkapan model begitu dalam Al-Quran banyak sekali. Bahkan hadis luar biasa. Ya dah? Dan sementara kalau nggak belajar balaghah, narasi bahwa ungkapan husnul khotimah terhadap orang yang sudah meninggal itu seolah benar adanya. Husnul khotimah kan doa orang yang mau meninggal. Kita yang waspada itu. Udah mati bagaimana doain husnul khotimah? Gitu kan? Coba lihat umpamanya hadis. Lakinu mautakum. Talkinkanlah. Nabi bilangnya mauta. Mauta jama dari mayit. Yang udah mati atau yang akan mati? Yang akan. Harusnya sih yang akan Tapi mati, Nabi Ustaz. nyebutnya mayit. Mayat, Yang mayat, sudah ya. akan. Yang sudah. Ya. Iya. Oh ya. Tapi menyebutnya mayit. Mayit itu orang sudah mati. Tuh. Disebutnya mayit. Tapi yang dimaksudnya yang akan mayit. Walaupun nanti debatable itu dua-duanya bisa betul. Lagi-lagi peranan balaghah. Saya beri contoh lain. Bahasa Indonesia. Ibu lagi masak nasi. Jangan disalahkan. Salah itu umpamanya. Yang dimasak kan beras. Lah kagak ada ungkapan masak apa? Masak beras. Masak apa? Masak sayur. Sayur dimasak tuh ngangetin namanya. Itu ungkapan kayak begitu. Bukan cuma budaya yang kayak begitu, tapi dalam Al-Quran. Al-Quran juga basicnya kan budaya. Budaya Arab. Bahasa itu kan budaya. Ibu lagi kemana? Lagi jahit baju. Masa baju dijahit? Baju dijahit. Apalagi yang lebih parah lagi. Ibu lagi ngapain? Lagi jahit kain sarung. Kain sarung dijahit nggak bisa dipakai. Pada punya nggak kain sarung itu? Hah? Coba jahit. Bisa dipakai. Banyak masa begitu. Akhirnya, iya. Akhirnya kita yang kena ketempuan pada. Nah, itu bagaimana? Udah saya bilang aja nggak belajar balaghah gitu. Doa Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Waduh. Itu bagian dari mukjizat. Sementara umatnya udah berganti generasi. Generasi satu udah meninggal. Generasi kedua meninggal. 3 meninggal. Dia malah lagi panjang umur. Dia berharap dalam konteks dakwahnya, generasi berikutnya kali pada taat, pada iman, pada percaya. Enggak juga. Akhirnya doanya, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafaro. Ya Allah, jangan biarkan mereka. Sebab kalau engkau biarkan mereka, mereka akan sesat dan menyesatkan. Lebih dari itu, tidak akan melahirkan kecuali orang-orang yang durhaka. Lah, bayi lahir udah durhaka. Kan harus dipaham nanti kalau udah gede durhaka. Mudah-mudahan husnul khotimah dulu waktu sakaratnya begitu pulang. Ya, nanti kita sampai insya Allah. Minggu depan ya, udah disiapin, baca bukunya. Enggak juga enggak apa-apa. Kalau nanti saya bantuin baca. Nah. Ada lagi Pak Jamal, silakan. Jamalnya Berarti saat
isti'arah tamsiliyah itu Hah? seperti Pak Yahya katakan tadi, seperti Ustaz katakan, berarti dia posisinya sebagai musabbah bih ya Ustaz. Iya betul, musabbah bih. Cuma dalam bentuk tarkib. Tarkib. Ya. Tarkibnya Jadi ini kalau pakai ya. tarkibnya itu apakah tarkibnya hanya statement seperti contoh-contoh di atas atau Iya. tarkibnya bisa juga dalam bentuk maksudnya pertanyaan Ustaz. Bisa dalam pertanyaan bisa. Yang penting tarkib. Mungkin tarkib ya. Mungkin saya bantu tarkibnya tarkib apa? Tarkib isnadi. Ya, tarkib isnadi. Tarkib isnadi, bukan tarkib yang gair isnadi. Tarkib isnadi bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Sementara kalau bentuknya tanya, ya itu bukan jumlah. Memenuhi syarat sebagai tarkib isnadi. Iya. Iya. Silakan yang lain barangkali. Pak Yahya, Pak Tarjani Umar. Silakan Pak. Pak Tarjani ini lagi bikin. Pak Jamal tolong jangan pakai barangkali ya. Barangkali mau batu. Tapi kan itu kan istiaroh. Itu majazi Ustaz, bukan hakiki. Itu majazi Ustaz, bukan hakiki. Ini udah. Baik. Pak Tarjani. Tidak. Pak. Baik, cukup. Jadi mah biasanya Ntar Jani. Ibu-ibu itu, ibu-ibu Pak Jamal, jangan disimpan aja pertanyaan, ntar bisulan. Ibu-ibunya sudah paham, Ustaz. Ibu-ibunya sudah pulang. Ya biarin. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kajian kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama semuanya. Terima kasih. Sama semuanya. Syukran, Ustaz.